Pernah nggak sih kamu secara iseng atau tanpa sengaja duduk di atas bantal? Hati-hati. Di balik tindakan sepele itu, ternyata ada peringatan keras dalam primbon Jawa. Banyak orang mengabaikannya, tapi yang terjadi setelah itu bikin menyesal seumur hidup. Jangan anggap remeh, karena efek mistisnya bisa berdampak rezeki, jodoh, bahkan kesehatan. Selamat datang di channel ini. Di sini kita akan membahas berbagai ilmu primbon, petuah leluhur, dan rahasia spiritual Jawa yang tak lekang oleh waktu. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Dalam budaya Jawa, banyak larangan yang terdengar sepele di telinga modern, tapi ternyata mengandung makna mendalam yang menyangkut tata krama, spiritualitas, dan energi hidup. Salah satunya adalah larangan keras untuk tidak duduk di atas bantal. Sejak kecil, anak-anak Jawa sering diperingatkan oleh orang tua dan kakek nenek mereka, aja lungguh ing dhuwur guling, mengko bisu. Jangan duduk di atas bantal, nanti bisu. Sekilas, terdengar seperti ancaman kosong. Tapi ternyata, larangan ini bersumber dari pemahaman spiritual dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Dahulu kala, masyarakat Jawa meyakini bahwa bantal adalah tempat suci untuk kepala bersandar, bukan untuk diinjak atau diduduki. Kepala dalam falsafah Jawa adalah bagian paling mulia dari tubuh manusia, tempat bersemayamnya pikiran, mimpi, dan perasaan terdalam. Maka, bantal yang menopang kepala saat tidur tidak boleh direndahkan fungsinya. Duduk di atas bantal dianggap sama saja dengan merendahkan harga diri, menginjak kehormatan, dan menodai ketenangan batin. Tak hanya itu, dalam primbon Jawa, bantal dipercaya menyerap energi tubuh, niat, dan getaran jiwa seseorang saat tidur. Energi ini bisa positif atau negatif, tergantung isi hati orang yang menggunakannya. Ketika seseorang duduk di atas bantal, apalagi milik orang lain, maka terjadi percampuran atau benturan energi yang tidak harmonis. Inilah yang diakini dapat menimbulkan masalah secara spiritual, seperti sering sakit kepala, mudah marah, rezeki seret, hingga kehilangan arah hidup. Beberapa kisah turun-temurun bahkan menyebutkan bahwa roh leluhur atau makhluk halus bisa menempati bantal-bantal tertentu, terutama yang jarang diganti sarungnya atau digunakan secara terus-menerus oleh orang yang emosional. Duduk di atas bantal tanpa permisi sama artinya dengan mengusik entitas tak kasat mata yang mungkin sedang bersemayam di sana. Akibatnya, orang bisa mengalami gangguan tidur, mimpi buruk, bahkan mengalami kerasukan jika dibiarkan berulang. Dalam kehidupan sehari-hari, bantal juga melambangkan tempat istirahat dan pemulihan tenaga. Ketika fungsi bantal dirusak, misalnya, dengan mendudukinya secara kasar atau sembrono, maka hal itu diakini akan mengganggu siklus pemulihan tubuh dan batin seseorang. Tidak heran, jika orang tua dulu sangat marah saat melihat anak-anak duduk di atas bantal, bahkan bisa mencubit atau memukul sebagai bentuk peringatan keras. Larangan ini juga tidak bisa dilepaskan dari konsep unggah-ungguh atau tata krama dalam kehidupan Jawa. Duduk sembarangan di bantal menunjukkan bahwa seseorang tidak memahami sopan santun dan cenderung mengabaikan etika ruang pribadi. Karena itulah, larangan ini sering disampaikan dengan nada serius, agar tidak terjadi kebocoran energi, terutama di dalam rumah. Kesimpulannya, larangan duduk di atas bantal dalam primbon bukanlah hal mistis semata, melainkan bentuk kecerdasan budaya yang menyatukan logika, energi, dan spiritualitas. Ia mengajarkan kita untuk lebih menghargai benda-benda di sekitar kita yang tampak biasa, namun menyimpan makna besar dalam kehidupan batin dan sosial manusia. Bagi masyarakat awam, bantal hanyalah benda empuk untuk tidur. Tapi menurut primbon Jawa, bantal memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Ia bukan hanya tempat kepala bersandar, tapi juga berfungsi sebagai penyimpan energi jiwa manusia. Dalam pandangan spiritual, setiap malam saat kita tidur, tubuh kita memasuki fase istirahat, namun jiwa dan pikiran tetap aktif. Nah, saat itulah bantal bekerja seperti spons, menyerap emosi, beban pikiran, bahkan niat-niat tersembunyi yang belum terwujud. Primbon menyebut bahwa bantal adalah simbol dari alam mimpi dan alam bawah sadar. Makanya, bantal dianggap sebagai
pintu, yang menghubungkan dunia nyata dan dunia gaib. Orang-orang yang sering tidur dalam keadaan gelisah, penuh dendam, atau kebencian, energinya akan menempel kuat di bantal. Ketika bantal ini kemudian diduduki oleh orang lain, maka getaran negatif itu bisa berpindah dan mempengaruhi emosi serta peruntungan si pelaku. Ada juga keyakinan bahwa makhluk halus, seperti jin atau arwah gentayangan, suka menempel di benda-benda yang sering bersentuhan dengan tubuh manusia. Bantal menjadi salah satu tempat favorit karena selalu menyentuh kepala, bagian tubuh yang paling sensitif terhadap dunia spiritual. Beberapa orang yang memiliki indera keenam bahkan bisa merasakan kehadiran sosok gaib di sekitar bantal yang tidak pernah diganti sarungnya atau jarang dijemur. Mereka menyebutnya sebagai bantal berpenghuni. Pernah ada kisah dari seorang dukun Jawa, di mana seorang anak yang suka duduk di bantal milik ayahnya mengalami mimpi buruk berulang-ulang. Dalam mimpinya, ia dikejar oleh sosok hitam besar yang menindih dadanya. Setelah diselidiki, ternyata sang ayah menyimpan banyak beban batin yang tidak pernah diceritakan, dan bantal itu menjadi tempat penampungan seluruh kesedihan tersebut. Duduk di atas bantal itu tanpa izin, berarti membuka portal ke dalam luka batin seseorang, dan ini sangat berbahaya. Maka dari itu, leluhur Jawa sangat menjaga penggunaan bantal dengan cara yang benar. Tidak boleh ditaruh sembarangan, apalagi diinjak atau diduduki. Bantal dianggap sebagai benda sakral yang mengandung aura pemiliknya, baik atau buruk. Karena itu, bantal juga tidak boleh digunakan secara bergantian dengan sembarangan, terutama jika belum dibersihkan atau dijemur. Energi negatif dari pemilik sebelumnya bisa tertinggal dan memengaruhi orang selanjutnya. Selain itu, bantal juga menjadi simbol kehormatan. Duduk di atasnya seolah-olah menunjukkan bahwa kita tidak menghargai kenyamanan orang lain. Dalam rumah tangga Jawa, bantal istri dan suami sering dipisahkan secara halus, karena masing-masing menyimpan energi pribadi dan keintiman batin. Jika pasangan atau orang lain sembarangan menduduki bantal milik orang lain, maka bisa memicu pertengkaran atau hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Akhirnya, kita belajar bahwa bantal dalam primbon bukan hanya tempat fisik untuk tidur, tetapi juga ruang penyimpanan energi emosional dan spiritual. Melanggarnya bukan hanya menyalahi sopan santun, tapi bisa mengundang gangguan mistis yang tak terlihat. Maka, mari kita rawat benda ini dengan penuh kesadaran, karena di balik kelembutannya, tersimpan kekuatan spiritual yang tak ternilai. Dalam kehidupan spiritual masyarakat Jawa, segala tindakan memiliki konsekuensi energi, termasuk tindakan sepele seperti duduk di atas bantal. Meski tampak remeh, ternyata hal ini dapat mendatangkan dampak buruk yang serius dalam berbagai aspek kehidupan. Primbon menyebutkan bahwa perilaku ini bisa mengacaukan harmoni alam batin, energi rumah tangga, bahkan menarik nasib sial yang beruntun. Pertama-tama, mari kita bahas soal rezeki. Bantal, sebagai tempat beristirahat kepala, menyimpan getaran dari segala pikiran, baik keluh kesah, harapan, maupun niat. Saat seseorang menduduki bantal, terutama dengan emosi atau fisik yang kasar, maka getaran itu akan berubah menjadi energi stagnan. Energi ini bisa menyumbat aliran rezeki, membuat seseorang merasa sudah berusaha keras tapi tetap buntu, usahanya mandek, dan kehidupannya terasa berat tanpa sebab jelas. Ada banyak kisah dari orang-orang desa yang mengalami masalah aneh dalam hidupnya. Usaha bangkrut, ternak tiba-tiba mati, anak susah diatur. Lalu saat mereka minta bantuan orang pintar, diketahui bahwa mereka sering duduk atau meletakkan benda-benda sembarangan di atas bantal. Salah satu kisah paling populer adalah milik Pak Sastro dari daerah Wonosari. Ia mengalami kebangkrutan usaha 2 kali, padahal kerja keras dan tidak pernah menipu. Setelah diruat oleh seorang pini sepuh, barulah diketahui bahwa bantal tidurnya sering diduduki keponakan yang belum balik. Sejak bantalnya dibersihkan secara spiritual dan diberi doa-doa penolak bala, usahanya kembali bangkit dalam waktu 40 hari. Selain rezeki, masalah dalam hubungan keluarga juga bisa muncul. Duduk di atas bantal diakini bisa mengacaukan keseimbangan emosi dalam rumah tangga. Pasangan jadi sering salah paham, anak mudah melawan orang tua, dan suasana rumah terasa panas tanpa alasan jelas. Bahkan jika sering terjadi,
bisa memicu perceraian atau putusnya hubungan kekeluargaan. Ini karena energi dari bantal yang rusak, berputar ke seluruh ruangan dan menciptakan frekuensi disharmoni yang mempengaruhi semua penghuni rumah. Lalu, yang tak kalah penting adalah dampaknya pada mental dan spiritual. Orang yang sering menduduki bantal akan mengalami gejala-gejala seperti mudah emosi, sulit tidur nyenyak, sering mimpi buruk, hingga merasa diawasi di malam hari. Tak jarang, mereka juga mengeluh sulit konsentrasi, malas beribadah, dan tubuh terasa berat seperti membawa beban tak kasat mata. Ini bukan halusinasi, tapi indikasi bahwa energi negatif dari bantal telah menyerap ke tubuh dan merusak kestabilan batin. Dalam primbon, diakini bahwa bantal memiliki memori batin, dan tindakan duduk di atasnya bisa membangkitkan memori buruk, baik milik kita sendiri maupun pemilik bantal. Misalnya, jika kita duduk di bantal orang yang sedang depresi atau menyimpan dendam, maka sedikit banyak kita akan terbawa dalam getaran itu. Hidup pun menjadi penuh kekhawatiran, seolah ada sesuatu yang salah, padahal kita tidak tahu apa. Jadi, tindakan sederhana seperti tidak duduk di atas bantal ternyata adalah salah satu bentuk ketaatan pada keseimbangan energi. Ia menjaga aura pribadi, keharmonisan rumah, dan kelancaran rezeki. Masyarakat Jawa tidak asal membuat larangan. Semuanya berasal dari pemahaman mendalam akan bagaimana tubuh manusia dan benda di sekitarnya saling berinteraksi. Karena itu, penting untuk selalu mawas diri dan tidak meremehkan pantangan-pantangan kecil yang diwariskan leluhur. Dalam budaya Jawa, larangan duduk di atas bantal semakin diperketat jika dilakukan oleh dua kelompok, anak-anak dan perempuan hamil. Hal ini bukan tanpa alasan. Kedua kelompok ini dipercaya sebagai makhluk dengan aura lembut namun sangat rentan terhadap gangguan energi halus. Dalam primbon Jawa, keduanya memiliki keterikatan langsung dengan kekuatan kehidupan, anak sebagai titipan masa depan, dan perempuan hamil sebagai penjaga nyawa baru dalam rahim. Mari kita mulai dengan anak-anak. Leluhur Jawa percaya bahwa anak kecil memiliki aura yang masih bersih dan polos. Namun justru karena kepolosannya itu, ia mudah terkena pengaruh buruk dari luar. Ketika seorang anak duduk di atas bantal, apalagi dengan iseng atau berulang kali, dikhawatirkan energi dari bantal itu akan langsung terserap ke tubuh anak. Apalagi jika bantal itu milik orang dewasa yang menyimpan banyak pikiran dan beban. Anak tersebut bisa menjadi cepat tantrum, susah tidur, susah bicara, bahkan mengalami kemunduran perkembangan. Dalam masyarakat desa, masih sering terdengar ucapan, anake ojo lunggu neng bantal, mengko ndak ora iso ngomong. Anak jangan duduk di bantal, nanti gak bisa bicara. Ini bukan semata mitos, tapi cara orang tua menjaga anak dari risiko blokade energi tenggorokan yang diakini menghambat ekspresi dan kemampuan komunikasi. Banyak orang tua zaman dulu yang mengaitkan kasus telat bicara pada anak dengan kebiasaan mereka duduk di bantal tanpa izin. Berlanjut pada perempuan hamil. Dalam kepercayaan spiritual Jawa, perempuan yang sedang mengandung memiliki aura terbuka, karena ia menjadi penghubung antara dunia nyata dan alam roh tempat bayi berasal. Duduk di atas bantal, apalagi bantal milik orang lain, dianggap bisa merusak lapisan aura pelindung sang ibu dan janin. Ini bisa menyebabkan kehamilan terganggu, sering mimpi buruk, hingga bayi jadi rewel atau sakit-sakitan setelah lahir. Selain itu, duduk di bantal bisa menyebabkan bayi dalam kandungan menyerap energi negatif, terutama jika bantal yang diduduki adalah milik seseorang yang sedang mengalami masalah berat atau emosional. Tak sedikit kasus di mana ibu hamil yang melanggar pantangan ini mengalami keguguran misterius atau mimpi buruk yang berulang. Beberapa bahkan merasakan seperti ada sosok gaib yang mengintai selama tidur. Primbon juga menyebutkan bahwa perempuan, terutama yang sedang menstruasi, juga sebaiknya menjauhi bantal milik suami atau anak. Energi hormonal yang tidak stabil selama haid bisa menodai frekuensi spiritual bantal tersebut dan memengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Karena itu, orang Jawa dulu membiasakan memisahkan bantal berdasarkan penggunaannya, bukan sekadar alasan kenyamanan, tapi juga sebagai bentuk menjaga keseimbangan energi dalam keluarga. Akhirnya, pantangan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan bentuk proteksi spiritual terhadap makhluk yang paling rentan dalam keluarga.
Anak-anak dan perempuan adalah pusat dari keberlangsungan hidup dan keseimbangan rumah. Ketika energi mereka terganggu akibat hal kecil seperti duduk di atas bantal, maka getaran disharmoni akan menjalar ke seluruh rumah. Karena itu, mari kita kembali menghargai nasihat para leluhur. Meski terlihat sederhana, tapi larangan ini adalah warisan budaya penuh makna. Menjaga yang lembut dari yang tak kasat mata, agar keluarga tetap utuh, damai, dan terlindungi. Kadang, kita memang tidak sadar sudah melanggar pantangan. Duduk di atas bantal bisa terjadi tanpa niat buruk, apalagi jika rumah sedang ramai atau kita sedang terburu-buru. Tapi meski tidak disengaja, pantangan tetaplah pantangan. Dalam primbon Jawa, jika kita telah melakukannya, maka harus segera dinetralkan agar energi buruk tak menetap dan menyebar. Penetralan ini bukan sekadar mitos, melainkan bentuk ritual penyelarasan energi. Para leluhur memahami bahwa setiap benda yang kita gunakan menyimpan getaran. Dan ketika benda itu terganggu, maka harus dikembalikan ke keadaan semula, baik secara fisik maupun spiritual. Langkah pertama menurut primbon adalah membersihkan bantal secara fisik. Ini bisa dilakukan dengan menjemur bantal di bawah sinar matahari pagi, antara jam 7 sampai 9 pagi, selama minimal 15 menit. Sinar matahari pagi dipercaya mengandung energi positif yang bisa menetralisir getaran negatif pada benda-benda rumah, terutama bantal yang menyerap emosi dari kepala setiap malam. Jika memungkinkan, bantal juga bisa diganti sarungnya dan diberi aroma dari daun-daunan suci, seperti daun pandan atau serai wangi. Langkah kedua adalah membersihkan secara spiritual. Caranya, taburkan daun kelor atau daun sirih di atas bantal tersebut. Daun ini sejak zaman dahulu dipercaya sebagai penangkal energi negatif dan pengusir roh jahat. Sambil menaburkan daun-daun ini, bacakan doa sesuai keyakinan masing-masing. Dalam budaya Jawa, bisa dibacakan doa keselamatan atau mantra tolak bala, seperti Bismillahirrohmanirrohim, sakabuteh, sakotor, saklekseng melu bantal iki, mugo digawa mulih, ora melu nyusup ing awaku lan keluargaku. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala kotoran, keburukan, dan energi jahat yang ikut dalam bantal ini semoga kembali ke tempat asalnya, tidak menyusup dalam tubuhku dan keluargaku. Langkah ketiga adalah ritual pemulihan energi. Dalam primbon, bantal yang telah terkena energi buruk harus dibangunkan kembali agar tidak pasif. Ini bisa dilakukan dengan cara memukulkan pelan-pelan bantal ke lantai sebanyak 7 kali, sambil mengucapkan niat permintaan maaf dan penetralan. Angka 7 dipercaya sebagai angka spiritual yang membawa keseimbangan dan perlindungan. Selain itu, kamu juga bisa meletakkan bantal di atas alas putih bersih, seperti kain kafan kecil atau taplak putih, lalu nyalakan dupa atau kemenyan di dekatnya. Biarkan asap dupa mengelilingi bantal sambil kamu duduk tenang dan menarik napas dalam. Tujuannya adalah mengembalikan frekuensi positif pada bantal dan menjernihkan ruang tidurmu dari gangguan energi kasar. Jika yang menduduki bantal adalah anak-anak atau perempuan hamil, penetralannya harus lebih halus dan lembut. Gunakan aroma bunga melati atau mawar, serta bacakan doa sambil mengusap lembut kepala anak atau perut sang ibu. Ini akan menenangkan gelombang energi yang sempat terganggu dan mengembalikan keselarasan aura keluarga. Lebih jauh, kamu bisa meletakkan benda pelindung seperti keris kecil, batu akik putih, atau rajah di bawah bantal selama beberapa malam setelah kejadian. Ini bertujuan memperkuat medan energi bantal agar tidak mudah dimasuki entitas negatif lagi. Ingat, membersihkan bantal tidak cukup hanya dicuci, tapi juga harus dikembalikan ke fungsinya sebagai penyangga kepala, bukan tempat untuk diduduki atau diinjak. Menjaga kesucian dan martabat bantal adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan warisan budaya spiritual leluhur kita. Selain membersihkan bantal jika sudah terlanjur diduduki, hal terpenting berikutnya adalah mencegahnya terjadi lagi dan menjaga keseimbangan aura rumah secara keseluruhan. Dalam primbon Jawa, rumah bukan hanya bangunan fisik, tapi juga medan energi tempat kita bernaung. Ketika satu bagian terganggu, seperti bantal, maka seluruh rumah ikut menerima getaran buruknya.
Penjagaan aura rumah dimulai dari kesadaran akan fungsi dan tempat benda-benda di rumah. Bantal, kasur, dan alas tidur adalah wilayah suci yang seharusnya dijaga kehormatannya. Jangan meletakkan sembarangan barang di atasnya, apalagi yang mengandung energi negatif seperti pakaian kotor, dompet berisi hutang, atau HP dengan notifikasi stres. Semua ini secara tidak sadar menularkan beban pada tempat tidur, terutama bantal. Setiap malam, saat tidur, kita menyerahkan diri pada bantal. Maka sudah seharusnya kita memperlakukan bantal dengan hormat. Jika kita suka duduk di atasnya, meletakkan barang berat, atau membiarkannya kotor, itu sama saja dengan merusak tempat energi utama kita bersandar. Akibatnya, bangun tidur pun terasa capek, mudah marah, dan rumah terasa sumpek. Primbon menyarankan agar setiap rumah memiliki ruang tidur yang tertata rapi, bantal-bantal bersih dan diberi pengharum alami, serta dijauhkan dari TV, HP, dan benda elektronik saat tidur. Selain itu, sesekali jemurlah bantal dan kasur di bawah sinar matahari agar tidak hanya kering, tapi juga terang secara energi. Jika kamu merasa rumah sering cekcok, anak susah diatur, atau rezeki tersumbat padahal usaha terus dilakukan, periksa kembali posisi dan kondisi bantal di rumah. Apakah sudah bersih? Apakah ada anggota keluarga yang sering mendudukinya? Apakah kasur tertata baik atau malah penuh barang-barang asing? Primbon juga memberikan solusi unik. Letakkan daun sirih dan segenggam garam di bawah bantal setiap malam Jumat Kliwon atau Selasa Wage. Ini berfungsi sebagai penyerap energi negatif, sekaligus pelindung dari gangguan halus. Dalam rumah yang bantalnya dihormati, dipercaya akan ada keharmonisan batin yang meluas ke setiap sudut ruangan. Tak kalah penting, jangan biarkan tamu atau anak kecil sembarangan naik ke kasur dan duduk di atas bantal. Terkadang, niat kita baik, tapi energi mereka bisa membawa oleh-oleh dari luar yang terserap ke benda-benda tempat tidur. Sebaiknya siapkan bantal khusus tamu, dan bantal pribadi dijaga agar tetap bersih dan tidak terkontaminasi. Sebagai penutup, menjaga aura rumah bukanlah perkara mistis yang menakutkan, tapi bentuk cinta dan perhatian kita terhadap tempat tinggal. Rumah yang penuh energi baik akan memancarkan ketenangan, menarik rezeki, dan melindungi keluarga dari gangguan yang tak kasat mata. Dan semuanya bisa dimulai dari hal kecil bernama bantal, tempat kepala bersandar, tempat mimpi lahir, dan tempat energi diri bermuara. Jadi, mulai sekarang jangan anggap sepele larangan duduk di atas bantal. Meski terlihat sederhana, tapi ternyata menyimpan makna mendalam dan pengaruh nyata dalam kehidupan. Primbon Jawa mengajarkan kita untuk menghormati benda-benda di sekitar kita, karena semuanya menyimpan energi yang tak terlihat. Kalau kamu pernah mengalami kejadian aneh setelah duduk di atas bantal, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini, agar kita terus bisa berbagi ilmu bermanfaat dari warisan leluhur. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.